Kita random dulu. Tapi itu punya siapa? Nggak tahu. Kok bisa? Di sini. Ini aja situ. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, di channel ini gue bakal ngebahas tentang kasus-kasus yang viral maupun tren dan konten-konten yang pastinya menarik buat kita tonton dan kita bahas ya. Dan kita bakal melihat dari berbagai sudut pandang secara objektif ya. Dan buat teman-teman juga yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe ya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Oke, jadi di sini yang pengen gue bahas adalah kelanjutan dari santet. Anjay. Jadi BTW gue sebenarnya kagak percaya tentang sebuah santet. Kalian bakal ngeliat reaksi gue yang nggak percaya gitu ya. Tapi gue tetap hormatilah, santet itu emang ada gitu ya. Gimana ya bahasanya? Nah di sini kayak Ustadz itu nunjukin buhul ya. Yang nggak tahu buhul itu adalah benda-benda alat santet. Dan buhul itu kalau di film yang gue tonton ya, film yang gue tonton ini hampir sama ceritanya dengan si Lala. Ceritanya kalian kalau pengen nonton, kalian bisa tonton, ini sama banget ceritanya. Mungkin gue referensinya ngambil dari film ini ya, karena di sini gue lihat ceritanya mirip banget ya. Jadi buhul tersebut, kalau yang di film itu adalah sebuah benda gaib yang emang ditanam di rumah ya, yang dikubur alat media sihir ya, buhul sejenis. Ini contohnya, ini buhul nih ya, bangke atau apa yang udah dikasih mantra-mantra benda hitam yang udah di jampe-jampe ya, seperti itu. Nah, ini ditaruh di rumah. Biasanya yang bisa naruh ya pasti orang terdekat ya. Media ini biasanya yang ditaruh adalah orang yang terdekat. Ternyata nanti di video kalian bakal tahu nih siapa pelakunya ya. Jadi gue nggak mau ngebongkar dulu, kalian bakal tahu. Nah itu. Jadi di sini video ini gue lebih ngarahin nonton Pak Ustadz Faiz nyari buhul ya. Oke. Apakah sebuah bangkai yang ditemukan dengan sesuai film yang gue tonton atau bentuknya lain? Oke, kita tonton videonya sekarang ya. Let's go. Kita udah masuk di sini. Jadi Ustadz Faiz itu langsung masuk ke dapur. Karena kalau misalnya ini sama persis dengan film yang gue tonton juga, karena titiknya biasanya kalau di film yang gue tonton itu adalah di dapur karena tempat alat-alat makan ya, dan bakal muncul belatung di sini ya. Dan sampai kalau misalnya belatung itu sampai ke makan, itu bakal lebih parah lagi ya penyakitnya gitu. Dan tapi di sini Ibu Lala tidak makan ya, karena kalau kalian kalau udah nonton video gue sebelumnya ya, Bu Lala masak Indomie, pengen banget makan, ini nggak jadi, mau dikasih satpam, dan satpam pas lihat ada belatungnya satu ya. Oke, kita coba lihat Ustadz nyari di dapur nih. Oke, ini Pak Ustadz coba nyipratin air ya, terus dia ngeliat ke arah kompor. Oh, dicium atau dia cuma ngerasain atau mencium? Dicipratin lagi air yang udah diberi doa ya ini guys. Oke. Dicipratin di sini. Kenapa nih? Kok di sini agak lama nih? Kenapa ini di sini agak lama? Oh, dia ngerasa hawanya palingnya, hawa panas. Oh enggak. Di sini Allahu la ilaha. oh di sini azannya. Oke. Doa di sini. Gua percepat lagi guys. Sedih. Oh, Ibu Lala mulai ngerasain sakit dia. Oh, balik lagi. Oke, dia ngerasain hawa-hawa hangat. Allahu akbar, Allah. Oke, next kita cepetin azannya ya. Mempersingkat durasi guys. Min syarri ma yakhruju minha. Oke. Wa min syarri fitanil laili wan Baca doa. nahar. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Galon Rahman. dan A'udzu bi wajhillahil karim. tas belanja. Kalimatillahi tammatin lati la yujawizuhunna barrun wa la fajir. Min syarri ma Kok khalaqa tahu? wa bara'a wa bara'.
Wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri Kok nyarinya tahu di situ? wa min syarri ma bara'a. Hah? Apa nih tuh? Punya siapa? Apa nih tuh? Apa itu? Bakar aja lah. Nggak tahu bener apa enggak, tapi yang penting kita Iya bakar. itu bener nggak ada yang punya. Kita nggak pernah pakai gelang-gelangan. Oh, Masya Allah. Itu tas juga yang Tas mana? Tas ini nih tas. biasa dipakai sama itu Pak Ustadz. tas itu yang biasa dipakai. Oke, ini cluenya adalah pembantunya ya. Gila sih jahat tapi itu guys. Dan kalau kita lihat tadi semacam gelang-gelang yang biasa dipakai dukun ya, kalau di film ya, gelang-gelang biasa dipakai dukun kan kayak gitu ya. Itu kalau nggak salah apa ya namanya? Yang sering dipakai lah ya, dipakai dukun. Kalau kalian tahu di gelang-gelang yang di sini kalau di sebuah film. Referensi gue film ya, jangan nanya dengan gue pernah ngalamin, jangan sampai lah. Gimana ngomongnya ya? Terduga lah Pak Ustadz. Terduga tuh. Nggak pernah ada yang pakai. Merinding aku. Ini nggak tahu punya siapa. Nggak ada punya. Kita nggak ada yang begitu. Punya mbaknya mungkin? Enggak. Mana tadi kan? Dipastiin ya sama Ustadz Faiz. Jadi dicemplungin. Dicari, Rendam dulu aja. direndam. Sama kayak gini. Beda Ustaz. Oh beda ya? Beda. Kita rendam dulu. Tapi itu punya siapa? Nggak tahu. Kok bisa? Di Di sini. meja situ. Aku Kok nggak punya. bisa guys? Ini siapa mbak? Nggak ada yang kita punya gelang. Masa nggak ada? Tadi nggak ada. Tadi nggak ada gelang. Masukin lagi. Mau Kok ke atas Pak bisa? Ustaz? Boleh mas. Kalau ini mah kamar. Kalau di sini mau di Masa iya sih? Kan ada gelang tuh di meja. Kok masa bisa nggak ada yang punya sih? Terus didoain, diazanin, terus dia muncul gitu di meja. Kok bisa sih? Oke, dilihat dulu lanjut nggak, lanjut Pak lanjut. Kok bisa ya? Enggak, nggak. Sini bukan lah. Nggak. Sini yang berkaitan sama orang rumah. Ada sumur nggak di sini? Sumur ada Pak Ustaz tapi di belakang sana. Pas di deretan dapur. Tapi Nanti di kamar mandi security adanya. Oh yang kemarin banyak kecoa itu. Iya itu sumur. Itu sumur. Tapi ditutupkan. kita ke atas dulu mungkin. Boleh Pak Ustaz ya? Jadi kemarin tuh sempat mampet gitu loh Pak Ustadz. Terus kecoa semua. Ayo kita ke atas ya. Iya. Oke. Itu aneh ya, masa nggak ada dari tadi itu? Demi Allah Pak Ustaz Nggak nggak ada. ada tadi. Tuh kan. Bersih. Kamu lihat? Si Teteh aja lihat. Nggak ada. Kan saya sebelum ada Pak Ustaz saya di situ dulu tadi. Masya Allah. Kita lihat, Kok cari bisa lagi. sih? Ya Allah ya Rahman. Oke, kalau kita lihat ini bondanya ya guys. Oke, tuh kan ini gelang-gelang yang dipakai dukun-dukun gitu ya. Kalau di film, ini sejenis kalung-kalung yang dipakai wanita ya, mutiara ya. Kok bisa? Ya? Kalau yang udah kan? Di sini. Pak Ustadz di kamar kami. Ini pohon mangga yang kami terduga Benar. pikirnya itu. Kok lucu ya? Itu daun tapi kok bolong-bolong. Hah? Jangan Pak Mau Ustadz. diambil Pak Ustaz? Saya ambil nggak apa-apa? Iya, Nggak usah. Bukan ya? Jamur ya? Sini. Media Itu itu apa itu? media sihir banyak macam-macam ya guys. Ada dari Kok daun. kayak tali ya? Tuh, Tali kayak emas tali. ya? Tali emas. Oke, Astagfirullahaladzim. turun. Aduh, Bang, hati-hati ya, Bang. Mas. Nggak kuat pakai semen. Bukan kotoran burung itu Bang Heri. Tali. Kok ada karet? Oh, buhulnya Karet bentuknya apaan? aneh-aneh ya. Nggak ada, kita nggak ada yang main di sini. Itu apa? Kayak cat ya? Itu apa?
karet ya. Apa bentukannya ya. semua kayak bertali-tali gitu sih Pak Ustadz? Ikan buhul. Hah? Wallahu alam ini buhul apa bukan ya? Kamu cuma aneh aja tadi saya lihat. Nah, kita kumpulkan saja. Nah, bunyi ledakannya di sini Pak Ustadz. Oh, di kamarnya? Iya. Ya, kalau ini bocor ya Pak Ustadz ya, bukan karena ledakan ya. Jadi kondisi saya lagi duduk gini kan, dar di sini. Terus bunyi dentuman, terus di sini langsung di atas saya suara gergaji, gruk 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 gruk, pindah ke sini. Oke. Kan Jalan ya, Ustaz? ada, mestinya kan ada jalan ya Pak Ustadz, kalau binatang ya ada jejak-jejaknya, ini nggak ada. Terus pindah ke sini. Kalau saya lagi tidur nih sama Lala nih Pak Ustadz di sini, posisinya di sini. Tapi Nanti itu ada di atas saya. Itu bolong udah lama. Udah lama ya? udah lama. Memang bocor. Ini di sini, terus nanti pindah lagi ke sini, terus ke sini, nanti keluar di luar situ. Apaan ini ya? Biasanya ya, kalau misalnya bolong-bolong itu baru, biasanya ada benda yang disumputin di atap itu ya. Biasanya media sihir juga yang disumputin harus dicurigai yang di atap-atap tuh biasanya. Makanya tadi Ustadz Faiz curiga banget tuh sama yang di atap tadi. Tapi kalau udah bolongnya udah lama berarti emang udah nggak ada apa-apa. Kalau baru bisa jadi tempat nyimpen gitu kan. Menarik ya. Kan kayak gini, mirip sekali. Selalu jam Cuma 1. taruhnya di besi, lingkaran. Jadi ada 3 lapis ikatan. Ada yang pakai senar, ada yang pakai benang, satu lagi tali tambang. Mau ke depan Pak Ustadz? Boleh? Masuk. Tah. Oke. Ini ya. Oh, jadi sebenarnya Ustadz Faiz itu sering banget kalau dia ngeruqyah orang berkaitan dengan buhul-buhul, dia sering juga nemuin benda-benda semacam ini. Sejenis karet ya, karena kan dia ngambang tuh. Oke. Ini buhul nih. Gue baru tahu sih ya. Medianya bentuknya kayak gini. Menarik guys. Oke. Aku ruqyah dari sini aja. Wa kalimatillahi tammatillahi la yujawizu khalqah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri kulli syarrin wa min syarri kulli syarrin. Oke, kita cepetin ya guys. Wa Kita cepetin. bau Surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Ini baca surat. Yang aneh-aneh gitu Pak Ustadz. Kamar orang tua sih. pernah ada sesuatu enggak? Suara juga sih. Suara apa? Suara kayak orang nyapu. Jadi jalan Pak Ustadz, dari kamar saya, jalan ke sini, terus akhirnya ke depan. Itu sih. Tapi sebelumnya memang sudah ada entitas-entitas gitu Pak Ustadz, cuma memang nggak mengganggu sih gitu. Cuma yang suara gergaji itu pindah ke sini juga. Cuma Oma yang nggak dengar suara ledakan. Gimana? Ya jelas gitu bunyi ledakan kedua. Ya, Pak yang Ustadz. terakhir, Terakhir. ketiga. Ketiga apa kedua sih? Ketiga. Ya. Jadi ledakannya meleset bukan di atap plafon lagi tapi ke Kayak samping berdebung rumah. ke tanah tapi bukan di rumah Pak Ustadz. betul. Mungkin di sebelah atau gimana. Karena sebelum Jauh kedengarannya. bunyi meledak ke samping itu, aku udah ke atas genteng Pak Ustadz, ngelemparin itu. Garam ya. Aku coba naik ke atas genteng, lemparin garam sama merica. Saya lemparin semua genteng. Gue kalau garam tahu nih, kalau masalah garam ya, biasanya mitos yang gue dapet, garam itu biasanya buat penetralisir ya. Makhluk gaib itu nggak suka namanya garam gitu. Itu mitos yang gue dapet ya, penetralisin. Apalagi lebih bagus garam tersebut itu bisa ngusir makhluk halus, karena ditambah juga doa ya, gitulah ya. Yang gue tahu infonya seperti itu mitos-mitosnya. Tapi kalau merica atau yang dia bilang gue nggak tahu tuh. Gue baru dengar kalau merica ya. Ini sih saya rasa aman loh. Aman? Iya. Alhamdulillah syukur dah. Udah. Ya udah, mungkin sering ngajiin ya. Iya. Betul. Betul. 2 hari terakhir memang udah nggak terdengar lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ngajin sama sering disolatin. Iya betul. Feeling gue guys. Ya dari Ustadz sementara di sini ngerasain kita ketemu hawa-hawa 3 aja itu. ya. Kita bakar aja.
Kalau Itu yang bener buhul Pak Ustadz. Allah alam ya, kita bakar aja. Nanti bener enggaknya kan Mbak, biasanya reaksi kalau itu buhul betulan. Langsung Reaksinya apa tuh, Ustaz? hilang gangguannya. Moga aja ya. Kita bakar aja di sini. Langsung atau biasanya bertahap nggak sih Pak Enggak, Ustadz? langsung aja kita. Oh, kalau ini kebakar langsung Iya. hilang. Oh. Oke, kalau di film biasanya nih ya, sih gue kan filmnya. Jadi ketika sebuah buhul itu dibakar atau black magic yang kita udah tahu ini itu sihir di dalam rumah kita, itu kita musnahin, ya semua pengaruhnya bakal hilang. Itu efeknya sih langsung guys. Dan kita bakal bisa ngelihat nanti perbedaan responnya dari ibunya Lala ya. Tapi ada juga biasanya efek yang gue tahu ya, mitos-mitos yang gue tahu efeknya biasanya ada yang jerit, ada yang langsung kesurupan, ada juga yang biasa aja. Tapi langsung beda gitu, dirasa di badannya lebih luas. Terus hawa rumahnya jadi lebih enak ya. Oke, kita coba denger apa respon yang Bismillah. terjadi sama Ibu Lala ini. Kecuali yang itu Tapi kayak kenapa pas Pak Ustadz ngaji tuh dapur aku nangis lagi? iya Masih sisa apa ya? di dapur itu yang Oh, Apa? kuat ya. mungkin jadi pusatnya. Ya sesuai rumus yang tadi saya sampaikan. Sama sumur, kita mungkin ke sumur aja di sini. Iya, boleh. Yang kalau ruang endorse Iya, beras gimana? siapa yang tumpahin ke sini? Beras. Ini kok ada beras? Ini bisa jadi ilmu sihir juga guys, beras. Iya, memang bersih-bersih itu udah ada. Cuma kita nggak mikir negatif gitu Pak Ustadz. Tapi memang ya aneh aja sih sebenarnya kenapa ada beras di situ. Bukan Lala main-main. Main nggak pernah ngambil malah beras lagi. Saya Enggak. kemarinnya waktu dapat ada tamu kemarin itu kok ada beras di sini. Oke, gue pengen jelasin nih. Jadi biasanya ilmu sihir itu ada namanya beras juga. Ada yang ilmu sihir pakai beras ya, biasanya di telapakan wajan itu ya. Apa ya? Ada semacam areng, ada beras, ada kalung. Terus nanti ada juga foto yang disediain buat nyantet target tersebut ya, entah foto, entah video, yang penting tahu lah wajah aslinya. Nah, itu disamain dengan beras. Dan gue nggak tahu ternyata beras sama gitu ya. Bisa terjadi juga. Gue kira beras. Oke, menarik. Ya ambilin aja. Ayo yang bantuin yang ambil yang. Si Pak Ustadz, saya ambilin. Bingung juga ada beras di sini. Ini kalau ruang ini yang ntar yang. Ya taruh sini semua. Oke. Oh bisa ada beras sih. Mungkin anak-anak atau bukan? Kita nggak Lala nggak pernah mainan beras, Nggak Pak suka. Ustadz. Nggak suka. main beras. Enggak. Nggak suka ngambil-ngambil di situ. Dia mah cuma di Sejak kapan ada ini? seminggu. Ini nyari. Oh, ini apa ya? lagi nih? Airnya mana? Oh iya. Oh, ini sumur ya. Saya mau. Sumur Bisa ya, Mas? itu media yang Saya tepat bacain disukai di luar jin, soalnya. guys. Karena dia gelap, jadi jin suka nyumput di situ. Dan ini Ustadz Faiz dia baca doa agar kayaknya netralin yang di sumur tadi ya. Takutnya ada jin yang nyumput di situ gitu. ومن شر ما يكمن بالنهار ويخرج بالليل ومن شر ما خلق. Kita percepat ya. Ini sumurnya ya. Di siram. Horor banget bah. Mantap nih kalau dijadiin film. Udah. Tinggal bakar itu yang tadi ketemu. Iya, jadi waktu kejadian saya sampai mutusin buat nekat mau itu kan di dapur juga. Yang iris tangan. Iya. Iya itu lah. Baik, masa cuma gara-gara Ternyata ketemunya di dapur ya, semua. gara-gara buku nikah nggak dikasih sampai bunuh diri, ya Allah. Iya ini yang pertama gitu sama beras-berasnya. Kita bakar di sini. Boleh, nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Aduh, Kok kepala. bisa gitu Ustadz Faiz tahu gitu ya? Masa? Salah. Dan sebentar ya. Dan gue yang suka
dari Ustadz Faiz ini adalah dia tuh selalu mastiin ya, beda banget kalau orang pintar gitu ya. Ini biasanya orang pintar gini nih, yang gue tonton dan gue yang tahu emang nggak semuanya tapi kayak gitu. Ini udah pasti nih, ini gitu kan, kayak maksa gitu kan, nunjuk-nunjuk. Tapi kalau Ustadz Faiz ini beda. Ah masa? Apakah paling malah kali? Nggak mungkin. Coba inget-inget lagi, siapa tahu benda-benda keselip. Dia tuh selalu masing-masing kayak gitu ya. Itu hal yang gue suka sih. Beda kalau orang pintar ya biasanya. Ini contohnya apa ya? Nah ini benda santet ini nggak pernah ada kan? Ya gitu kan. Udah gitu aja. Kalau Ustadz Faiz ini yang gue suka itu dia kayak memastikan aja. Tapi mohon maaf ya Pak Ustadz, udah sampai Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sini aja kali. Ini apa, bensin apa? Itu minyak. Karena kalau di situ Bensin. sintetis. Iya, bahaya. Oke, ini dibakar. Nah, kita lihat ya respon dari ibunya Lala. Yang pengen gue lihat di sini adalah respon dari ibunya Lala, guys. Tisu, kertas, beras, kalung, kertas, sama karet tadi ya, warna emas. Innal batila kana wa qul ja'al haqq. Biasanya sih ya apinya langsung besar sih biasanya. Kalau yang gua tonton di film-film tuh. Innal batila wa qul Ini kayaknya udah ngerespon deh. innal batila Kok mundur? Oh enggak, panasan kali. wa qul ja'al haqq. Ada respon nggak dari Ibu Lala? Tidak ada metode sihir itu yang pakai mirip-mirip getah. Karet gitu kayak gini nih. Oh, Iya karet ya itu. yang berwarna emas tadi. Tuh. Hancur. Gue fokus ke Ibu Lala sih, kok nggak ada Yang respon tadi ya? di atas genteng ya Pak Ustadz ya? Gimana, Mbak? Pusing apa? Kurang tadi yang pas yang sebelum ke situ tuh Kok nggak ada respon Kejutan. ya? aneh ya. Kurang maksudnya hilang. Gangguannya apa? Pusingnya hilang. Pusingnya. Wah, Masih pusing pusingnya atau hilang enggak? ya? Pas jongkok pusing dikit, berdiri sembuh, ini jongkok ya kayak makin lama ngurang gitu lah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti berefek ya? Hitam gitu ya. Iya. Kayak Nah, bakar besar ban. guys. Bener. Ya bakar, Pak. Padahal Anjir, kertas ya. Kayak di film-film ya. Saya nggak hitam ya. Nggak tahu aku. Anjir. Sampai lebur Tat. Iya. Biar kita palu nanti. Di apa? Hancurkan. Sehancur-hancurnya. Kalau yang gue tahu sih kalau misalnya masih utuh itu masih aktif ya, makanya harus sampai bener-bener dia kebakar habis ya. Makanya sampai dihancurin banget. Anjay. Dah, kita closing gini ya. Mau sekalian ngecek Amin. masih atau enggaknya. Siap Pak Ustadz. Tapi tadi Dah, jadi closingnya di sini gue kira yang di Rukiah ibunya Lala. Ini siapa? Ibu dia kan dia tinggal sama ibunya lagi, kan ada orang tuanya. Ternyata ibunya Lala masih dites. Jadi di sini dites lagi karena kan ini udah berakhir ya nyari buhulnya. Gue cuma pengen nge-reaction bagian buhul aja karena itu seru banget. Dan nanti responnya ya kagak ada respon yang menarik menurut gue ya. Jadi gue udah nonton sampai habis gak ada respon yang menarik. Ya kayak berefek lah intinya ya dari pembakaran tersebut. Dan ini nanti bakal masih dipantau dengan Ustadz Faiz lagi apakah ada perkembangan atau tidak setelah dibakarnya buhul tersebut. Dan hal yang gue tonton dari sebuah film ternyata referensinya dari dunia nyata ya ternyata. Dan kalau kalian nanya gue pernah pengalaman kayak gini, jangan sampai, dan gue kagak mau ya guys, takut lah guys. Dan ya semuanya kejadian sama banget ya. Semoga kita doain aja Lala, keluarganya Lala semoga kehilang dari mata jahat ya. Yaitu mungkin yang pernah bekerja dengan Ibu Lala, pembantunya. Ini udah jelas banget ya dari chattingannya, dari arah-arahnya, terus dari tas yang ditinggalkan, tas yang dipakai. Ya, itu jelas ya. Orang yang pernah kerja bareng dengan Ibu Lala dan bisa naruh barang-barang itu semua karena kan dia pernah dikerja di situ.
sebelum dia pergi mungkin dia ninggalin barang-barang tersebut. Oke, di sini gue Fadli undur diri. Kalau misalnya salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa di klik tombol subscribe. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.